Materi kali ini akan membawa kalian untuk memahami lebih lanjut tentang kelompok konsumen di Indonesia. Konsumen dapat kita definisikan sebagai kelompok orang yang mampu membeli barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dalam 10 tahun terakhir, Indonesia telah mencapai angka pertumbuhan ekonomi yang cukup baik. Biasanya, pertumbuhan ekonomi juga akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini disebabkan karena berhasilnya masyarakat dalam mengembangkan usaha mereka, ataupun juga karena tersedianya lapangan kerja yang lebih luas dengan gaji yang lebih pantas. Dengan meningkatnya pendapatan tersebut, tentunya masyarakat akan menjadi lebih sejahtera dan akan mampu memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Di tahun 2014, sekitar 44% masyarakat Indonesia dapat digolongkan sebagai konsumen yang berkembang, atau bisa disebut juga sebagai emerging consumer class. Mereka adalah kalangan yang dapat dikategorikan sebagai mapan secara ekonomi. Masyarakat di dalam kategori ini diprediksi naik sekitar 2,4% per tahunnya. Sebagai contoh, saya dan kalian tergabung di dalam kelompok masyarakat yang gemar mencoba jenis makanan baru setiap minggunya. Di minggu pertama mungkin kita mengkonsumsi soto ayam, dan minggu selanjutnya kita mengkonsumsi pasta, kemudian kadang-kadang kita pergi ke tempat lain untuk mencoba sushi. Pada dasarnya ini bukanlah hal yang buruk. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah persediaan makanan di negara kita cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut? Jika semakin banyak kelompok konsumen seperti kasus yang di atas, permintaan akan beberapa jenis makanan akan menjadi meningkat. Kondisi ini tentunya memberikan kesempatan yang baik bagi pelaku usaha, khususnya produsen dalam sektor makanan, untuk meraup keuntungan dengan memproduksi makanan yang memiliki permintaan yang lebih tinggi. Tetapi ketika semakin banyak permintaan tersebut, namun suplainya tidak tersedia karena bahan bakunya semakin terbatas, maka tentunya yang terjadi adalah peningkatan harga makanan tersebut. Selain masyarakat, kita juga perlu melihat industri makanan. Industri ini membutuhkan bahan pangan dengan harga yang terjangkau demi memenuhi kebutuhannya baik untuk mengkonsumsi maupun untuk berproduksi. Misalnya, industri pembuat kue yang membutuhkan banyak suplai bahan makanan seperti gula, tepung terigu, maupun telur. Ataupun sebuah usaha rumahan pembuat dodol sebagai oleh-oleh bagi para turis. Mereka juga memerlukan bahan baku seperti beras, ketan, gula, dan kelapa. Apabila harga bahan baku tersebut mahal, bahkan tidak tersedia di pasar misalnya, maka usaha kecil tersebut nantinya akan menjual produk dengan harga yang lebih mahal lagi, dan ini akan berdampak pada turunnya tingkat penjualan mereka. Lama-kelamaan, usaha kecil tersebut terpaksa harus gulung tikar, karena pemasukan yang didapat tidak mampu menutupi biaya produksi dan biaya operasional mereka. Kerugian tersebut sebenarnya tidak hanya dirasakan oleh pemilik usaha, tetapi juga akan berdampak pada nasib pegawainya. Mereka terancam kehilangan pekerjaan. Sebaliknya, jika harga bahan baku lebih terjangkau bagi usaha-usaha kecil, tentu mereka akan memiliki kesempatan untuk memperluas usahanya dan mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak untuk masyarakat lokal. Prospek dari perluasan bisnis ini bahkan bisa membuka jalan bagi mereka untuk mengekspor produk makanannya ke negara-negara yang lain. Oleh karena itu, harga bahan pangan yang terjangkau menjadi penting bagi industri maupun konsumen di Indonesia seperti Anda dan saya. Disinilah peran perdagangan internasional diperlukan. Anda masih ingat kan bahwa harga beras kita masih di atas Rp13.000. Sementara harga gula di pasar Indonesia mencapai Rp15.000 per kilogramnya. Padahal di Thailand, negara tetangga kita yang merupakan salah satu produsen utama untuk kedua bahan pangan tersebut, harga beras
hanya sekitar Rp5.000 per kilogram. Sementara harga gula hanya berada di kisaran Rp8.000 per kilogram. Jika saja kita dapat memaksimalkan perdagangan internasional kita dengan Thailand dan juga dengan banyak negara-negara sahabat yang lainnya, tentu suplai bahan pangan kita juga akan semakin melimpah. Ini seperti teori permintaan dan penawaran. Ketika suplai barang menjadi banyak, maka harganya pun juga akan menjadi lebih rendah. Inilah yang menjadi harapan baik untuk industri makanan maupun konsumen di negara kita. Keberhasilan industri makanan, baik skala kecil maupun skala besar, akan sangat berkontribusi di dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bukti dari keberhasilan tersebut adalah terbukanya kesempatan kerja yang lebih luas dan dapat dirasakan oleh banyak masyarakat Indonesia.